Tenri Sambawa, tutorial dasar untuk pemula. Baiklah teman-teman, pada tutorial sebelumnya yaitu tutorial SPSS ke-42, saya sudah membahas cara membuat tabel frekuensi dan deskripsi statistik serta grafik histogram. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara membaca output SPSS, tabel frekuensi dan deskripsi statistik serta grafik histogram. Tampilan output SPSS-nya seperti ini. Di bagian atas terdapat tabel statistik. Selanjutnya pada tabel kedua terdapat tabel nilai akhir kelulusan. Nilai akhir kelulusan merupakan variabel yang ingin kita lihat tabel frekuensinya dan deskripsi statistiknya. Selanjutnya pada bagian bawah terdapat histogram kurva normal dari variabel nilai akhir kelulusan. Langkah yang pertama, saya akan membaca tabel statistik dari variabel nilai akhir kelulusan. Pada bagian atas dari tabel terdapat huruf N valid dan missing. Huruf N merupakan simbol dari jumlah data, jadi N valid 105 artinya jumlah data yang sah diproses adalah 105 data. Sedangkan N missing 0 artinya data yang hilang adalah 0. Artinya data yang berjumlah 105 diproses semua. Kita ke row selanjutnya terdapat min. Min di sini merupakan rata-rata nilai akhir kelulusan yaitu 70,35 dengan standar error yaitu 0,727. Penggunaan standar error of min untuk memperkirakan besaran rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Row selanjutnya terdapat median. Median di sini merupakan titik tengah dari data. Jika semua data diurutkan dan dibagi dua sama besar, maka hasilnya angka median sebesar 70,40, menunjukkan bahwa 50% sampel mempunyai nilai akhir kelulusan 70,40 ke atas. Dan 50% sampel mempunyai nilai akhir kelulusan 70,40 ke bawah. Row selanjutnya yaitu standar deviasi. Standar deviasi sebesar 7,450. Standar deviasi jika dipangkatkan 2 maka hasilnya nilai varians yaitu 55,501. Nilai standar deviasi dan nilai varians menunjukkan bahwa makin besar nilai standar deviasi, maka data akan semakin bervariasi. Jika standar deviasi dibagi dengan akar jumlah sampel atau N, nilai standar deviasi sebesar 7,450 dibagi dengan akar dari 105. Maka hasilnya adalah standar error of min, yaitu sebesar 0,727. Baiklah kita ke row selanjutnya yaitu row skewness. Ukuran skewness adalah minus 0,472. Jika nilai skewness diubah ke angka rasio dengan menggunakan rumus rasio skewness sama dengan skewness dibagi dengan standar error skewness. Dalam kasus ini rasio skewness sama dengan minus 0,472 dibagi 0,236 dibagi dengan 0,236 sama dengan minus 2. Jika rasio skewness sama dengan minus 2, artinya jika rasio skewness berada di antara minus 2 sampai dengan plus 2, maka bisa dikatakan bahwa distribusi data adalah normal. Karena minus 2 masih terletak pada daerah antara minus 2 dan plus 2, maka bisa dikatakan distribusi sampel data nilai akhir kelulusan adalah berdistribusi normal. Baiklah kita ke row selanjutnya yaitu kurtosis. Ukuran kurtosis adalah 1,066. Jika ukuran kurtosis diubah menjadi nilai angka rasio dengan menggunakan persamaan rasio kurtosis sama dengan nilai ukuran kurtosis dibagi dengan nilai standar error kurtosis. Dalam kasus ini rasio kurtosis sama dengan 1,066 dibagi dengan 0,467 sama dengan 2,283. Jadi rasio kurtosis sama dengan 2,283. Artinya apa? Artinya jika rasio kurtosis berada di antara minus 2 sampai dengan plus 2, maka bisa dikatakan bahwa distribusi data adalah normal. Karena 2,283 tidak berada pada daerah antara minus 2 dan plus 2, maka bisa dikatakan distribusi sampel data nilai akhir kelulusan adalah tidak berdistribusi normal. Baiklah kita ke row selanjutnya yaitu row range.
minimum dan maksimum. Nilai range sebesar 443, nilai data minimum sebesar 44, dan nilai data maksimum sebesar 87. Nilai range didapat dari nilai data maksimum dikurangi dengan nilai data minimum, atau nilai range didapat dari 87 dikurangi 44 sama dengan 43. Secara umum bisa dikatakan bahwa semakin besar nilai range data, maka semakin bervariasi data tersebut. Selanjutnya raw percentiles. 10% artinya sebanyak 10% siswa mempunyai nilai akhir kelulusan di bawah nilai 61,40. Atau bisa juga dikatakan bahwa rata-rata nilai akhir kelulusan 90% siswa di atas nilai 61,40. 25% artinya sebanyak 25% siswa mempunyai nilai akhir kelulusan di bawah nilai 65,65. 50% artinya nilai persentil 50% sama dengan angka median. Jadi bisa dikatakan bahwa rata-rata nilai akhir kelulusan 50% siswa di bawah nilai 70,40. Atau bisa juga dikatakan bahwa rata-rata nilai akhir kelulusan 50% siswa di atas nilai 70,40. Selanjutnya 75% artinya 75% siswa mempunyai nilai akhir kelulusan di bawah nilai 75,35. 90% artinya rata-rata nilai akhir kelulusan 90% siswa di bawah nilai 79,82. Selanjutnya tabel nilai akhir kelulusan. Tabel nilai akhir kelulusan merupakan gambaran nilai akhir kelulusan siswa dalam bentuk tabel frekuensi. Pada baris pertama dari tabel yaitu nilai akhir kelulusan yaitu nilai 44, frekuensi 1 artinya satu orang siswa yang nilai akhir kelulusannya sebesar 44. Selanjutnya pada baris kedua nilai akhir kelulusan yaitu nilai 50 berjumlah satu orang siswa. Demikianlah seterusnya hingga sampai nilai 87. Selanjutnya kita ke grafik histogram dan kurva. Grafik histogram menggambarkan grafik data yang telah dibuat frekuensinya. Pada grafik histogram terlihat bahwa batang histogram mempunyai kemiripan bentuk dengan kurva normal yang disertakan. Kurva normal diwakili dengan garis berwarna hitam berbentuk seperti lonceng. Hal ini membuktikan bahwa distribusi data sudah bisa dikatakan normal atau mendekati normal. Untuk lebih memastikan data berdistribusi normal, bisa teman-teman lakukan uji normalitas data. Mungkin akan kita bahas pada video-video tutorial selanjutnya. Seperti inilah cara membaca output SPSS tabel frekuensi, deskripsi, statistik, dan grafik histogram. Nah, teman-teman, sampai di sini kita telah berhasil. Kita telah berhasil membaca output analisis SPSS. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.